Halo sahabat semua, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya kembali lagi akan berbagi tentang cara login dan mengisi data pegawai non ASN di laman pendataan non ASN, di mana di video saya sebelumnya saya sudah membagikan tentang cara membuat akun pada laman pendataan pegawai non ASN di tahun 2022 ini. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya dari channel saya ini untuk terus mendapatkan update informasi terbaru dari saya. Oke, cara untuk melakukan login dan sekaligus melakukan pengisian di laman pendataan pegawai non ASN ini, caranya itu kita masuk lagi di peramban kita. Kemudian di kolom pencarian kita ketikkan lagi pendataan non ASN. Kemudian kita pilih pendataan non ASN. Nah, setelah terbuka di tampilan awal pendataan non ASN ini, di laman pendataan non ASN ini, kita menuju ke menu masuk akun. Kita klik ke di tampilan login pendataan tenaga non ASN ini. Untuk akun loginnya yaitu kita menggunakan nomor induk kependudukan dan passwordnya yaitu password yang sudah kita daftarkan pada saat, atau password yang sudah kita buat pada saat pembuatan akun di menu buat akun yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, di menu login ini kita masukkan di kolom nick ini nick kita, kemudian passwordnya kita inputkan password yang sudah kita daftarkan. Setelah itu kita klik masuk. Oke, nah seperti ini tampilannya. Tampilan pertama, pengisian biodata. Nah, saya perkecil terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan menginputkan kabupaten kota domisili kita masing-masing. Kita langsung ketikkan saja. Nah, di sini nantinya akan otomatis ditampilkan kabupaten kotanya. Kita tinggal pilih saja. Klik. Kemudian di status perkawinan kita pilih status perkawinan kita. Kemudian pada bagian gelar depan ini kita inputkan gelar depan kita, di mana di sini keterangannya bahwa gelar hanya berupa singkatan. Beri contoh DR, kemudian Prof. Nah, di sini dihimbau tidak perlu diperpanjang untuk gelarnya. Atau juga tidak perlu menuliskan nama lengkap ataupun nama pendidikan atau gelar keagamaan seperti haji atau lainnya, tidak perlu dimasukkan. Nah, jika tidak memiliki gelar depan, maka cukup kita gunakan tanda penghubung saja. Ini, oke. Demikian juga untuk gelar belakang. Nah, selanjutnya yaitu di yang akan diisi nantinya yaitu di alamat domisili. Kita inputkan sesuai dengan alamat domisili kita, sesuai dengan yang tercantum di KTP. Ini saya sudah inputkan dusun, desa, dan kecamatannya. Kemudian agamanya, kolom agama ini kita pilih sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Setelah kita sudah mengisi semua yang ada di sini, biodata kita, saya scroll ke bawah. Nah, di sini kita diminta untuk mengunggah ijazah terakhir kita sesuai dengan kondisi sekarang ini, di mana ukuran file ijazahnya itu dalam format PDF berukuran 100 KB hingga 2 MB. Caranya dengan mengklik unggah, kemudian kita pilih ijazahnya, file ijazahnya, kemudian kita open. Di sini ada informasi unggah ijazah berhasil. Kita klik baiklah. Oke, untuk melihat ijazah yang sudah kita unggah, kita bisa mengklik dilihat. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita sudah melakukan unggah ijazah sesuai dengan ijazah terakhir yang kita miliki, kita ke kolom captcha ini, kita ketikkan
kolom cuaca ini sesuai dengan yang ditampilkan di bagian ini. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu di langkah kedua ini kita akan menginputkan riwayat pekerjaan. Nah, di sini sudah ditampilkan riwayat pekerjaan yang sudah diinputkan di instansi kita masing-masing. Kita dapat tambahkan di riwayat pekerjaan ini sesuai dengan riwayat pekerjaan kita. Di sini ada keterangan atau ketentuan pengisian data riwayat pekerjaan ini, yaitu riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan sekarang. Kemudian Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pekerjaan sebelum mengakhiri proses pendataan non-ASN. Kemudian di ketentuan ketiga, yaitu jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, silakan klik tombol selanjutnya. Nah, cara menambahkan riwayat pekerjaannya yaitu kita pilih dan klik tambah riwayat. Nah, di sini tampilkan formulir tambah riwayat yang akan diinputkan yaitu nomor SK, tanggal mulai kerja, kemudian tanggal berakhir kerja, kemudian instansi penempatan, kemudian unit kerja penempatan, kemudian jabatan, kemudian pendidikan, kemudian jabatan penandatangan SK, kemudian jenis jabatan penandatangan SK, kemudian jenis pembayaran atau jenis pembayaran gaji yang diterimakan. Oke, kita mulai pengisian formulir tambah riwayat pekerjaan ini. Diawali dengan di kolom nomor SK ini kita inputkan nomor SK dengan katanya. Kemudian di kolom tanggal SK kita inputkan tanggal SK atau tanggal pembuatan SK-nya. Pilih tahunnya, kemudian bulannya, kemudian tanggal. Oke, kemudian di kolom tanggal mulai kerja atau tanggal mulai kerjanya kita inputkan sesuai yang ada di SK. Kemudian di tanggal berakhir kerja kita inputkan sesuai dengan yang ada di SK juga. Kemudian instansi penempatan ini sudah terkunci. Kemudian unit kerja penempatan. Kemudian jabatannya, inputkan jabatan, misalkan guru atau staf. Kemudian pendidikan, setelah kita menginputkan jenis pendidikannya, kita inputkan di kolom jabatan penandatangan SK, misalkan kepala dinas atau bupati, kita inputkan sesuai dengan penandatangan SK kita. Kemudian jenis jabatan penandatangan SK, kemudian jenis pembayaran, kita inputkan sesuai dengan jenis pembayaran gajinya. Setelah itu kita simpan. Di sini sudah ditampilkan data riwayat kerjanya. Kemudian di bagian unggah bukti pembayaran ini kita unggah bukti pembayaran gajinya. Kemudian di kolom unggah SK ini kita diimbau untuk mengunggah SK pengangkatannya. Ini cara mengklik unggah, kemudian kita pilih filenya, kemudian open. Setelah itu dia akan terunggah di kolom unggahan ini. Di sini nantinya akan berwarna merah jika sudah terunggah di tombol lihat ini.
Nah, setelah kita mengisi riwayat pekerjaannya, jika mungkin ada kesalahan pengisian, kita bisa mengubahnya dengan klik tombol ubah. Kita juga bisa menghapusnya dengan klik hapus. Oke, setelah kita selesai mengisi semua daftar riwayat pekerjaannya, kita sudah meneliti dengan baik pengisiannya. Jika sudah benar semua, kita bisa ke lanjut ke selanjutnya dengan mengklik selanjutnya. Nah, di sini ditampilkan resume. Di tampilan selanjutnya ini kita dapat mengecek kembali data kita. Jika sesuai, kita melakukan centang semua pada bagian kotak segi 4 ini jika datanya sudah sesuai. Nah, pada bagian unggah bukti pembayaran dan SK ini sudah bertanda merah semua. Nah, di sini kita bisa mencentang kotak ini jika datanya sudah sesuai semua. Kita centang, kemudian kita klik akhiri proses pendaftaran. Nah, setelah kita mengklik akhiri proses pendaftaran ini, maka kita diarahkan ke notifikasi peringatan bahwa setelah pendataan diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendataan seperti biodata, riwayat pekerjaan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data Anda. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendataan? Silahkan diklik tidak jika belum yakin, kemudian dipilih dan klik iya jika pendataan yang dilakukan atau yang sudah diisi di pendataan ini sudah sesuai. Nah, jika kita memilih dan mengklik iya, maka kita akan diarahkan ke halaman untuk cetak bukti bahwa kita sudah melakukan pengisian pada pendataan pegawai non-ASN ini. Oke, demikian. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.